Make the ground shake. Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Mem Jelly dalam pembelajaran saat ini. Kita sudah berada pada pelajaran tematik tema 3, benda di sekitarku. Pada tema 3 kali ini kita akan belajar bersama materi subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan 2, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita saat ini agar siswa dapat menemukan informasi dari teks tentang benda-benda di sekitar. Nah, anak-anak, kalian dapat menemukan informasi dari sebuah teks. Bagaimana caranya? Caranya dengan membaca teks secara cermat. Setelah membaca teks dengan cermat, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan dari teks yang kita baca. Perhatikan dengan baik penjelasan materi berikut ini. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Ayo kita membaca teks berikut ini. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk, melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Dari teks yang sudah kita baca bersama tadi, kita dapat menjawab beberapa pertanyaan yang jawabannya juga ada dalam teks tadi, anak-anak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Jawabannya adalah kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Nah, kalau begitu, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu, anak-anak? Jawaban yang ada pada teks tadi yang kita baca, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati malahan dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun.
Kalau tadi keunggulannya, nah sekarang apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu anak-anak? Apakah ada kelemahannya? Ya, dari teks tadi juga kita dapat mengetahui kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang juga mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ayo anak-anak, sekarang coba anak-anak sebutkan. Ada benda apa saja yang terbuat dari kayu? Iya, ada meja, ada kursi, ada lemari. Selain itu juga ada pintu, jendela, atap, tangga, dan lain sebagainya. Anak-anak semuanya, kita telah membaca cara mengolah kayu. Dari teks bacaan tadi juga kita sudah mendapatkan informasi kayu dapat diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Dan benda-benda tersebut ada di sekitar kita. Nah anak-anak, sekarang tugas kalian hari ini adalah kalian akan melengkapi buku tematik kelas 3, tema 3, halaman 13 dan 14. Ada 4 nomor pertanyaan di situ. Jadi kalian akan melengkapinya dari nomor 1 sampai nomor 4. Silakan kalian tulis dengan tulisan yang rapi dan jelas, ya. Di akhir pembelajaran kita saat ini, Mem ingatkan kalian semua anak-anak bahwa tugas hari ini segera kalian kirim langsung lewat Google Classroom. Kemudian batas pemasukan tugas pada hari ini sampai pada jam 12 malam. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita saat ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, segera menyelesaikan tugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.